Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim di awal surah Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat tersebut, sungguh sebenar-benarnya orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka pun takut, hati-hati mereka gemetar. Berkata Al-Mufassir As-Suddi rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan ayat tadi, apa makna dan maksud dari ayat tadi, bahwasanya orang yang beriman adalah tatkala disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka pun takut. As-Suddi rahimahullah ta'ala mengatakan, yaitu ar-rajul yuridu an yadhlim aw yahummu bima'siyah, yaitu seseorang yang ingin melakukan kezaliman ataukah dia ingin melakukan kemaksiatan. Fayuqalu lahu ittaqillah, lalu dikatakan kepadanya, takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah. Fayajilu qalbuhu, maka hatinya pun takut sehingga dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sehingga orang yang beriman, ikhwani fiddin, sebagaimana di dalam ayat tadi, adalah orang yang tatkala mereka diingatkan dengan ayat-ayat ataukah dengan hadis nabawi, ataukah mereka dinasihati ataukah dikatakan kepada mereka ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, atau yang semisalnya, maka mereka meninggalkan kemaksiatan ataukah mereka semakin semangat di dalam melakukan ketaatan. Inilah orang yang beriman, yang dimana kata Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqa, merekalah sebenar-benarnya orang-orang yang beriman. Itu tatkala mereka dinasihati ataukah mereka diingatkan, disadarkan dengan ayat ataukah dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pun tadakkar, mereka pun tersadar, mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut dan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwani fiddin, kisah 3 orang yang berada di dalam gua
yang dimana mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut sampai dikatakan kepada mereka, innahu la yunjikum hatta tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kalian tidak akan mungkin selamat dari tempat ini karena mulut gua tersebut tertutup dengan batu yang sangat besar, sehingga dikatakan kepada ketiga orang ini, kalian tidak akan mungkin keluar, tidak akan mungkin selamat dari tempat ini melainkan dengan cara kalian berdoa, bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan saleh yang pernah kalian lakukan. Di antara mereka ikhwani fiddin, yaitu seseorang yang ingin melakukan fahisyah, ingin melakukan perbuatan yang keji, ingin melakukan perzinahan. Kata orang tersebut, falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku telah menguasainya dan aku telah duduk di atasnya, maka wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Tatkala lelaki ini ikhwani fiddin telah mampu melakukan kemaksiatan dan tidak ada yang menghalanginya, namun tatkala dia diingatkan, dia disadarkan, dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maka lelaki tersebut mengatakan, fataraktuha, naam, maka aku pun meninggalkan wanita tersebut dan aku tidak mengambil upah yang telah aku berikan kepadanya. Orang tersebut ikhwani fiddin, karena jujurnya keimanannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari hal tersebut. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hamba yang beriman, disebabkan karena dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia diingatkan dengan nama Allah, tatkala dia dinasihati, dikatakan kepadanya ittaqillah, maka dia pun meninggalkan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman, kata Allah, kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Juga ikhwani fiddin, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka ikhwani fiddin? Di antara mereka yaitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulun dzakarallaha khaliya fafadat aynah, yaitu seseorang yang mengingat, dia berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendirian, fafadat aynah, sehingga dia pun menangis. Dikarenakan ikhwani fiddin, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati mereka pun takut. Sehingga ikhwani fiddin, al-mu'minuna haqqan, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya orang beriman adalah seseorang yang apabila dinasihati ataukah seseorang yang apabila diingatkan kepadanya ayat-ayat ataukah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia pun tadakkar, dia pun tersadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita dengarkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Setelah kita mengetahui bahwasanya sifat ciri khas orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu tatkala diingatkan padanya nama Allah,
ataukah disebutkan padanya nama Allah, ataukah dia dinasihati, maka dia pun tersadar, hatinya gemetar. Dan kebalikannya ikhwani fiddin, sifat dan ciri orang-orang munafikun tatkala mereka disadarkan, tatkala mereka diingatkan dengan ayat ataukah dengan hadis, mereka berpaling. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Tatkala mereka orang-orang munafikun, mereka dinasihati dan dikatakan kepada mereka, "Ittaqillah." Takutlah kalian kepada Allah, sadarlah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhadhathu al-'izzatu bil itsm." Semakin bertambah keburukan mereka, semakin bertambah kesombongan mereka tatkala mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani fiddin adalah perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat tercelah, dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Tatkala seseorang dikatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, dia malah berpaling dan menjauh. Oleh karena itu, dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Abghadul kalami ila Allah." Ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ay yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah. Kalau seseorang menasihati orang lain dengan mengatakan kepadanya takutlah kepada Allah, dia menjawab alaika bi nafsik, urus dirimu sendiri. Ini adalah ucapan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengingatkan orang lain lalu dia hanya menjawab alaika bi nafsik, urus dirimu sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin, berbeda dengan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah manfaat, berikanlah peringatan, karena sungguh peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa." Sungguh peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang takut hati-hati mereka tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yatajannabuha al-ashqa, dan peringatan akan jauh dari orang-orang yang sengsara. Sehingga ikhwani fiddin, raddun nasihah, menolak dan mengabaikan nasihat, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang akan kembali keburukannya kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menerima dan mengamalkan apa yang telah kita dengarkan dari ayat-ayat atau dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Asallallahu azza wa jalla an yatawaffana 'ala al-islam was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.